Haleluya, haleluya, shalom alaikum bishem hamasia. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang sering beredar di lapangan, bahwa antara Yesus dan Isa Al-Masih. Banyak orang mengatakan kepada kita orang Kristen ataupun Katolik, mereka mengatakan bahwa kita ini umat Kristen atau umat Katolik menyembah Isa Al-Masih. Padahal saya sudah berulang kali mengatakan bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu beda jauh. Isa Al-Masih tidak ada di Bible, sedangkan Yesus Kristus juga tidak ada di dalam Al-Quran. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebelum kita melanjutkan, saya melanjutkan renungan singkat ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Kerja Buat Tuhan Selalu Manise. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar ikut sari tidak apa, selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan. Selalu manise, membawa diri ke dalamnya saudara. Selalu manise, 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 ikut Tuhan selalu manise, 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 ikut Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manise, salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan selalu manise, bawa diri ke hadapan Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise, manise, manise. Tuhan selalu manise, 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 ikut Tuhan selalu manise. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Dengar panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Oh ya, ku jawab ya, ya. Oh ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian yang kami naikkan kepada Tuhan Bapak Ibu. Kita bergirang-girang di dalam Tuhan, karena Rasul Paulus berkata,
Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Maka dari itu Bapak Ibu, anak Tuhan ataupun orang yang sudah murtad itu harus bersukacita. Tidak boleh lagi melihat ke belakang, tidak boleh lagi menoleh ke belakang, tidak boleh lagi memikirkan masa lalu, iman masa lalu. Tapi kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, terus berjalan dan mencari jiwa di jalannya Tuhan, di ladangnya Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagaimana saya katakan tadi bahwa ada banyak orang di luar sana menuduh umat Kristen, menuduh umat Katolik bahwa kita ini menyembah Isa Al-Masih. Padahal saya sudah katakan umat Kristen tidak pernah menyembah Isa Al-Masih. Sebagaimana saya sering mengatakan bahwa antara the Jesus, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach dengan Isa Al-Masih beda jauh Bapak Ibu. Di dalam sebuah Al-Quran, di dalam Al-Quran ayat Az-Zukhruf, surat Az-Zukhruf ayat 61, banyak orang berpikir bahwa Isa Al-Masih di situ mengetahui tentang hari kiamat. Isa Al-Masih di situ dikatakan oleh orang bahwa dia adalah jalan yang lurus. Padahal yang dimaksud dengan surat Az-Zukhruf ayat 61 itu adalah fattabi'uni inni siratal mustaqim. Di situ bukan yang dimaksud Isa Al-Masih, tetapi fattabi'uni inni siratal mustaqim, maka ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Itu adalah perkataannya Allah. Allah berkata dalam surah Az-Zukhruf ayat 61, sesungguhnya Isa Al-Masih itu memberitakan kabar tentang pengetahuan akan hari kiamat. Sama halnya Isa Al-Masih dengan nabi-nabi dan rasul yang lain. Nabi dan rasul yang ke-24 sebelum Khatimul Anbiya Nabi Muhammad SAW adalah Isa Al-Masih alaihi salam wassalam. Nah, Bapak Ibu, di situ dikatakan sesungguhnya Isa Al-Masih mengetahui, membawa kabar gembira tentang pengetahuan tentang hari kiamat. Maka ikutlah aku, inilah jalan yang lurus. Di situ Bapak Ibu bukan berbicara tentang Isa Al-Masih. Di situ berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, jalan yang lurus. Begitu juga terhadap penginjil dan pendeta serta hamba Tuhan yang lain sering mengatakan bahwa Isa Al-Masih jalan yang lurus. Saya katakan pagi hari ini, kesempatan ini, bahwa Isa Al-Masih bukan jalan yang lurus. Isa Al-Masih hanyalah nabi dan rasul yang ke-24 sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu pertanyaannya, evangelis Abraham Effendi Usman, siapa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu adalah, dan jalan yang benar itu adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, yang tertulis di dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Jadi yang dimaksud jalan yang lurus adalah back to Bible, kembali ke Alkitab. Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, lalu Bapak Ibu, ayat Yohanes, Injil Yohanes 14 ayat 6 ini bertolak belakang dengan Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 61 itu bukan berbicara tentang Isa Al-Masih jalan yang lurus, tetapi di situ berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang lurus. Maka dari itu kepada penginjil, kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, saya katakan mulai saat ini stop mengatakan bahwa Isa Al-Masih jalan yang lurus. Di situ jelas dikatakan, yang pertama sekali Isa Al-Masih memberitahukan kabar tentang hari kiamat. Maka kata Allah, ikutlah aku. Aku di surah Az-Zukhruf ayat 61, aku bukan aku Isa Al-Masih, tetapi aku Allah Subhanahu wa taala yang diimani oleh saudara kita seberang umat Islam. Maka sekali lagi, surat Az-Zukhruf ayat 61, Isa Al-Masih memberitahukan tentang hari kiamat, maka ikutlah aku. Aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan yang lurus. Inilah jalan yang lurus itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah memerintahkan ikutlah Isa Al-Masih. Tidak. Yang Allah katakan apa? Inilah jalan yang lurus. Allah lah jalan yang lurus. Isa sama dengan nabi dan rasul seperti nabi-nabi yang lain. Tetapi Yesus
itu berbeda. Yesus dan Isa Al-Masih beda sekali. Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus, dia membawa umat manusia menuju kepada Bapa, datang kepada Bapa, datang kepada Dia. Yohanes 14 ayat 6 berkata, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, kenapa umat seberang sering mengatakan kepada kita bahwa kita ini kafir karena mentuhankan Isa Al-Masih. Sekali lagi, sebagaimana video-video saya yang lalu, saya sering mengatakan bahwa kami umat Kristen, umat Katolik tidak pernah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan. Mereka ambil ayat di mana evangelis? Mereka ambil ayat di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Di situ dikatakan, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Nah, ini perkataan Al-Quran. Lalu Bapak Ibu, mereka juga berkata di dalam surat An-Nisa ayat 157. Di situ dikatakan bahwa wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya Isa Al-Masih dan engkau tidak menyalibnya Isa Al-Masih. Sebagaimana kita ketahui, umat Nasrani percaya bahwa Yesus Kristus, dan itu ada tertulis di dalam Bible, dalam Alkitab. Yesus mati dibunuh, Yesus mati disalib di bukit Golgota. Sedangkan Isa Al-Masih, Al-Quran mencatat dalam surat An-Nisa ayat 157, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Engkau tidak membunuhnya Isa Al-Masih dan engkau tidak menyalibnya Isa Al-Masih, tetapi yang engkau salib itu adalah orang yang diserupai dengan Isa Al-Masih. Maka dari itu Bapak Ibu, kita sekali lagi saya katakan, umat Kristen tidak pernah menyembah Isa Al-Masih. Begitu juga kepada saudara saya, orang seberang, umat Islam, dan khususnya kepada para mu'alaf. Para mu'alaf jangan baperan, jangan mengatakan bahwa kami umat Kristen tidak pernah, umat Kristen menyembah Isa Al-Masih. Kami tidak pernah menyembah Isa Al-Masih. Kalau teman-teman tidak percaya, ini ada saudara saya akan bertanya, pernahkah kita menyembah Isa Al-Masih? Tidak pernah. Yang kita sembah siapa? Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus. Isa Al-Masih tidak pernah kami sembah. Kenapa? Yang pertama, kami tidak pernah menyembah Isa Al-Masih. Di dalam Bible tidak pernah ada nama Isa Al-Masih. Yang kedua, Isa Al-Masih tidak mati disalib. Yang ketiga Bapak Ibu, Isa Al-Masih itu Nabi dan Rasul yang ke-24 sebelum Nabi Muhammad. Yang keempat Bapak Ibu, Isa Al-Masih adalah Nabi dan Rasul yang wajib diimani oleh umat Islam. Lalu kenapa kami menyembah Yeshua HaMasyiah, Yesus Kristus? Yang pertama, dia adalah Tuhan, Roh Yahweh itu sendiri. Itulah Yeshua HaMasyiah. Yang kedua, Yeshua HaMasyiah tertulis di dalam Bible. Yang ketiga, Yeshua HaMasyiah adalah mati disalib. Yang keempat apa? Yang keempat adalah Yeshua HaMasyiah itu wujud Bapa yang tidak kelihatan. Nah, maka kalau Anda melihat Bapa, maka Anda melihat Yeshua HaMasyiah. Kalau Anda melihat Yeshua HaMasyiah, maka Anda melihat Bapa yang mengutus Yeshua HaMasyiah. Maka dari itu teman-teman yang kasih Tuhan, sekali lagi inti yang ingin saya sampaikan di sini bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus itu berbeda. Dan kami umat Kristen tidak menyembah Isa Al-Masih. Dan saya anjurkan kepada para pendeta, para penginjil, hamba Tuhan, kali ini saya tegaskan bahwa Isa Al-Masih hanya membawakan kabar gembira tentang pengetahuan hari kiamat. Dan dia bukan jalan yang lurus. Jalan yang lurus menurut surat Az-Zukhruf ayat 61 itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan berbicara tentang Isa Al-Masih. Kalau saudara tidak percaya, silakan baca pelan-pelan surat Az-Zukhruf ayat 61. Itu bukan berbicara tentang Isa Al-Masih jalan yang lurus. Itu berbicara bahwa Isa Al-Masih Allah Subhanahu wa taala adalah jalan yang lurus, bukan Isa Al-Masih jalan yang lurus. Terima kasih Bapak Ibu. Ini video yang bisa saya sampaikan, video sesingkat-singkatnya. Lain kali kita akan membuat video tentang perbedaan antara Allah yang disembah oleh umat Islam dengan Tuhan
yang disembah oleh umat Nasrani. Tuhan, perbedaan antara Allah, Tuhan bangsa Mekah, dengan Yahweh, Tuhan dari Yerusalem, Israel. Karena keselamatan datangnya daripada bangsa Israel. Tuhan yang telah disembah oleh para nabi dan rasul, Yod He Waw He, Yahweh, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya bangsa Arab, Tuhannya umat Islam, saudara kita dari seberang. Terima kasih. Saya ucapkan, saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang, dan kepada Bapak Yahweh saya mohon ampunan. Shalom Bishem Hamasiyah, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Haleluya. Shalom.